Namanya Nick Bostrom. Dia adalah filsuf dan ilmuwan Swedia yang sangat terkemuka, terutama sekali dalam bidang artificial intelligence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, dan malam ini Dialektika mencoba membicarakan secara ringkas salah seorang pemikir sebenarnya yang sangat terkenal. Namanya Nick Bostrom. Dia adalah filsuf dan ilmuwan Swedia yang sangat terkemuka, terutama sekali dalam bidang artificial intelligence. Dia lahir pada tahun 1973, jadi masih relatif muda sebenarnya. Dan ia dikenal karena karyanya di bidang kecerdasan buatan itu atau AI. Dan juga misalnya dia bicarakan ya masalah-masalah etika yang berkaitan terutama sekali dengan permasalahan artificial intelligence itu. Kemudian juga dia bicara tentang masalah resiko eksistensial terhadap perkembangan teknologi artifisial yang berkembang sangat cepat. Dan dia sebenarnya memang melihat kemungkinan perkembangan teknologi ini yang masih berjalan dengan cepat, dan kemudian dia juga tadi saya katakan mempunyai latar belakang keilmuannya bidang filsafat. Dia juga ahli ekonomi, dan dia doktor teknik dari Universitas Gothenburg, Swedia. Pada tahun 1994, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Stockholm dan London School of Economics, di mana ia meraih gelar master dan doktor dalam bidang filsafat. Jadi, kita lihat saja dari beberapa misalnya pendidikan yang ditempuhnya, dari berbagai macam atau beberapa macam universitas dan jurusan, itu sebenarnya memang menunjukkan bahwa dia adalah ahli dalam beberapa bidang. Dan dia sebenarnya memang dikenal bukan hanya dia misalnya menjelaskan tentang permasalahan itu, tetapi ia lebih dikenal juga sebagai seorang direktur Institute for Future of Humanity di Oxford University, Inggris. Dan kemudian dia juga sebenarnya mendirikan suatu institut yang bertujuan untuk menerangkan permasalahan perkembangan tentang teknologi AI itu secara sangat serius, yang kemungkinan sekali akan dihadapi oleh umat manusia. Sebenarnya kalau kita mencoba untuk menjelaskan tentang pemikirannya, nanti dia menjelaskan tentang positif dan negatif dari perkembangan teknologi artificial intelligence ini. Jadi karya Bostrom sebenarnya termasuk buku yang saya gunakan di sini, itu berasal dari misalnya Super Intelligence, Paths, Dangerous, dan Strategy. Dan ini buku ini sebenarnya terbit tahun 2014, dan bukunya ini telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam memahami permasalahan implikasi kecerdasan buatan yang melebihi sebenarnya kecerdasan manusia. Jadi sebenarnya permasalahan yang ingin dijelaskan oleh Bostrom ini, bagaimana misalnya kecerdasan buatan itu atau artificial intelligence itu bisa berkembang secara luar biasa. Dan kemudian mungkin nggak misalnya manusia itu memang sudah tertinggal dari kecerdasan manusia itu, dan kemudian bagaimana misalnya dampak yang ditimbulkan oleh AI itu. Teman-teman sekalian dan pendengar yang setia, jadi selain itu sebenarnya Bostrom ini sering sekali memberikan kontribusi melalui diskusi-diskusi tentang etika dan kebijakan yang terkait dengan pengembangan teknologi yang canggih itu. Ia juga sebenarnya terkenal sebagai seorang ahli bioteknologi dan kecerdasan buatan, dan ia dikenal karena pendekatannya yang sangat analitis dan pemikiran-pemikiran inovatif dalam memberikan pertimbangan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah masa depan teknologi dan kemanusiaan itu. Ada hal-hal yang sebenarnya dapat kita nanti lihat dari pemikirannya, bahwa dia mengatakan bahwa super intelligence itu sebenarnya ya
merupakan kecerdasan dan merupakan jalur yang bisa berdampak pada dua posisi, ya, yang itu misalnya bisa sangat memberikan manfaat pada manusia, kemudahan pada manusia, tapi di sisi lain juga bisa memberikan ancaman terhadap manusia itu sendiri. Dalam bukunya ini, Bostrom sebenarnya membahas tentang perkembangan kecerdasan buatan itu yang dapat melebihi kecerdasan manusia atau yang disebut istilahnya super intelligent, dan implikasi super intelligent itu terhadap masa depan manusia. Pendengar setia dialektika, berikut ini saya mencoba untuk menjelaskan sebenarnya beberapa pokok pikiran yang dikemukakan oleh Bostrom dalam bukunya itu. Yang pertama, dia mengatakan bahwa ya, artificial intelligence itu mempunyai potensi kecerdasan buatan yang sangat tinggi dan ini akan berkembang terus. Dan menurut Bostrom, ia mengatakan perlu mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan bahwa yang ditimbulkan oleh artificial intelligence itu yang bisa menciptakan artificial intelligence yang jauh lebih cerdas daripada kemampuan manusia. Hal ini menurut Bostrom sendiri sebenarnya membuka potensi luar biasa dari satu sisi dalam hal untuk memberikan bantuan kemajuan teknologi dan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dan masalah yang kedua, dia mengatakan bahwa sebenarnya ada bahaya potensial dari teknologi artificial intelligence itu. Dan Bostrom juga cukup sebenarnya menyoroti tentang bahaya yang terkait dengan kecerdasan buatan ya yang super tinggi itu, dan dia memberikan contoh misalnya tentang artificial yang sangat cerdas dapat menjadikan tidak terkendalinya beberapa hal yang ditimbulkan ya, dan mungkin misalnya dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya dampak-dampak yang dimungkinkan akan merugikan manusia itu sendiri. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa super intelligence atau artificial intelligence itu sebenarnya ya merupakan strategi yang perlu dipikirkan bagaimana menghadapinya. Bostrom membahas tentang strategi yang mungkin untuk menghadapi atau mengendalikan kemampuan artificial intelligence itu agar tetap berada sebenarnya di bawah kendali manusia. Dan ini sebenarnya menjadi perhatian utama dari Nick Bostrom, dan ia menganggap bahwa tidaklah begitu mudah sebenarnya untuk bisa mengatasi ancaman artificial intelligence itu terhadap eksistensi kemanusiaan di masa depan. Dan oleh karena itu Bostrom sebenarnya benar-benar mengantisipasi dan menekankan bagaimana misalnya kita bisa menjelaskan dan memberikan pemahaman dan kritik dalam perkembangan artificial intelligence yang lebih jauh cerdas dari kemampuan manusia itu. Ia mengatakan perlu sekali mempertimbangkan bagaimana manfaat terhadap kemanusiaan itu lebih penting daripada misalnya ya mengabaikan, apalagi misalnya tidak mempertimbangkan bagaimana untuk bisa mengatasi beberapa aspek yang muncul dari perkembangan artificial intelligence itu. Di sini Bostrom mengatakan ya bahwa pencapaian kecerdasan yang sangat super itu menurut Bostrom membahayakan kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan dan dapat mengarahkan pada tercipta atau penciptaan sistem yang lebih memiliki kecerdasan yang lebih jauh tinggi itu. Ini bisa menjadi ya pengembangan teknologi seperti misalnya mesin untuk belajar. Kemudian misalnya ada yang dia sebut sebagai neural network ya. Ingat nanti kalau misalnya pada pemikiran yang lain sering disebut sebagai neural ya. Pada terutama sekali misalnya ini ditemukan pada pemikiran yang berupaya untuk bisa mengembangkan teknologi artificial intelligence itu jauh lebih berkembang daripada yang ada sekarang. Yang kedua, dikatakan bahwa perlu sekali untuk bisa memikirkan tentang peningkatan self-improvement. Bostrom mempertimbangkan kemajuan artificial intelligence itu ya supaya dapat memiliki kemampuan
yang bisa sebenarnya secara mandiri meningkatkan diri mereka sendiri jadi ahli-ahli itu harus bisa mencoba untuk mengembangkan diri mereka untuk bisa misalnya memberikan pengawasan dan memahami dampak daripada perkembangan teknologi informasi ya yang memang dari awal itu sudah dikemukakan oleh Bostrom pasti akan jauh lebih memiliki kemampuan ya yang lebih tinggi dari manusia, apalagi misalnya orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki keahlian tentang artificial intelligence itu. Oleh karena itu sebenarnya menjadi tugas utama juga bagi para ahli yang artificial intelligence itu memberikan bimbingan pada masyarakat supaya nanti misalnya berbagai macam bahaya yang memungkinkan akan timbul itu bisa diprediksi dan bisa dikontrol, terutama sekali oleh para ahli yang memang ahli pada bidang artificial intelligence itu. Dan yang ketiga adalah dia mengatakan tentang kemungkinan jalur pengembangan ya. Dan jalur pengembangan dalam yang dimaksudkan Bostrom di sini adalah ya mereka-mereka yang bisa meramalkan berapa jauh jalur yang mungkin diambil yang menimbulkan dampak negatif oleh perkembangan apa yang disebut tadi dengan kecerdasan super itu. Misalnya seperti bagaimana artificial intelligence berbasis ya, yang berbasis misalnya neurokomputasi atau pengembangan kecerdasan buatan dengan teknologi tinggi lain seperti misalnya nanoteknologi. Jadi kemungkinan ini memang sangat besar. Bagaimana misalnya kemampuan teknologi informasi, artificial intelligence itu digabungkan dengan bentuk teknologi lain. Ya, seperti dikemukakan oleh Bostrom dengan misalnya menggabungkannya dengan teknologi seperti nanoteknologi dan sekarang itu juga termasuk bidang sebenarnya yang memberikan manfaat luar biasa termasuk misalnya pada bagaimana mengatasi berbagai macam penyakit manusia yang selama ini memang sulit diatasi. Yang keempat atau berikutnya dikemukakan bahwa konsekuensi etis dan ingat tadi pada bagian awal kita katakan bahwa sebenarnya memang ya sebagai seorang ahli bukan hanya ahli komputer, dia ahli dari ahli filsafat, dia juga misalnya belajar ekonomi dan berbagai macam bidang lain. Dan tidak lupa dia selalu menekankan pentingnya misalnya memahami tentang konsekuensi etis dari setiap kegiatan, terutama sekali misalnya dampak dari perkembangan teknologi informasi ini. Jadi Bostrom menekankan konsekuensi etis yang berkaitan dengan kecerdasan buatan itu yang jauh lebih cerdas dari manusia seperti selalu dia kemukakan itu, dan ini termasuk masalah bagaimana mengontrol keamanan dan dampak sosial yang dimungkinkan oleh perkembangan artificial intelligence. Dan kemudian juga Bostrom ingin mengajak pembaca untuk memahami potensi besar dan risiko yang juga dimungkinkan ya berkembang dari perkembangan teknologi informasi atau teknologi artificial intelligence itu. Dan ini memang sesuatu yang perlu sekali dia katakan mengembangkan strategi yang bijak untuk menghadapinya. Pada bagian berikutnya misalnya, Nick Bostrom mengukakan pengembangan kecerdasan buatan harus memiliki potensi untuk membawa dampak yang sangat signifikan, baik secara positif dan kemudian menghindari hal-hal yang negatif. Dan ini sebenarnya menjadi pertimbangan yang luar biasa dan menjadi perhatian yang luar biasa pada pemikiran Nick Bostrom. Berikutnya di sini dikatakan sebenarnya dia lebih memberikan penjelasan juga ya dampak positif dari teknologi artificial intelligence itu. Yang dia pertama mengatakan bahwa kemajuan teknologi artificial dapat mengakselerasi kemajuan teknologi dalam berbagai bidang. Jadi bukan hanya misalnya pada bidang kesehatan, tapi dalam berbagai macam bidang seperti ya selain kesehatan misalnya tentang transformasi energi, kemudian perkembangan dalam berbagai macam ilmu pengetahuan secara umum, dan hal ini dapat membantu sebenarnya menemukan solusi-solusi yang sulit sekali untuk diselesaikan tanpa perkembangan teknologi artifisial itu. Yang kedua dia mengatakan misalnya dampak positifnya adalah peningkatan produktivitas ya,
produktivitas dengan adopsi artificial intelligence, dan ini sebenarnya membantu banyak dalam membantu proses dan tugas yang dapat secara otomatis meningkatkan produktivitas dan membebaskan manusia dari pekerjaan rutin dan monoton. Tapi ingat juga bahwa sebenarnya ini tidak mudah juga, karena dia misalnya kalau banyak sekali misalnya pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan manusia apalagi secara efektif dan kemudian bisa dilakukan oleh artificial intelligence, itu juga misalnya bisa menjadi masalah ya yang rumit dan sulit untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan muncul atau misalnya yang sudah ada atau berkembang sekalipun. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa inovasi dan kreativitas. Berkaitan dengan permasalahan inovasi dan kreativitas ini, ya mengatakan bahwa artificial intelligence dapat digunakan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan wawasan yang mendalam dari analisis terhadap data-data, ya, dan kemudian membantu dalam menemukan pola atau tren yang tidak dapat secara manual dipahami. Yang keempat, yang mengatakan pelayanan kesehatan yang lebih baik dari artificial intelligence itu dapat digunakan untuk diagnosis medis yang lebih akurat, terapi yang dipersoalkan secara misalnya tepat, dan membantu penelitian-penelitian tentang obat-obatan yang jauh lebih efektif dan bermanfaat. Bagian akhir ini akan saya coba jelaskan bagaimana misalnya lanjutan dampak negatif dari artificial intelligence, yang mengatakan bahwa, ya tadi sudah disinggung sedikit, ada kemungkinan dampak yang termasuk besar itu sebenarnya adalah kehilangan pekerjaan. Jadi adopsi artificial intelligence yang luas dapat menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini misalnya sudah dilakukan oleh manusia di dalam berbagai macam sektor pekerjaan atau bidang, dan ini menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan ketimpangan sosial yang lebih mendalam. Yang kedua, dikemukakan oleh Nick Bostrom bahwa ketergantungan yang berlebihan. Jadi yang dimaksud dengan ketergantungan yang berlebihan itu adalah ketergantungan pada artificial intelligence yang tidak terkendali, itu justru dapat menimbulkan dan mengarah pada kerentanan sistem yang rentan terhadap kegagalan atau penyalahgunaan kemampuan artificial intelligence itu. Yang ketiga, artificial intelligence itu bisa menimbulkan masalah tentang privasi dan keamanan. Maksudnya dia mengatakan bahwa penggunaan artificial intelligence itu dapat mengancam privasi individu dan informasi pribadi jika tidak diatur dengan baik dan bijaksana. Selain itu, ia mengatakan bahwa keamanan artificial intelligence yang buruk dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang jahat, seperti misalnya penipuan atau serangan cyber. Teman-teman sekalian, kan kita tahu sekarang bahwa banyak sekali misalnya kejahatan itu yang dilakukan misalnya dengan teknologi yang belum dibantu sendiri pun oleh misalnya artificial intelligence, tapi sering terjadi misalnya tindakan-tindakan penipuan atau serangan terhadap cyber. Yang keempat dan yang terakhir adalah kesalahpahaman etika. Jadi seperti dikatakan tadi, Nick Bostrom ini sebagai salah seorang filsuf, doktor dari berbagai macam bidang ilmu pengetahuan termasuk ekonomi, ia mengatakan bahwa artificial intelligence dapat menghadirkan tantangan etika yang kompleks, terutama sekali terkait dengan otonomi manusia, tanggung jawab, dan keputusan moral. Demikianlah sebenarnya kita bisa jelaskan pada bagian diskusi pertama tentang Nick Bostrom ini, karena dia memberikan sangat luas sekali sebenarnya yang sudah saya siapkan pembahasan tentang Nick Bostrom, karena memang dia sendiri mempunyai pemahaman yang sangat luas, pengetahuan yang sangat luas, dan mudah-mudahan untuk kali pertama malam ini kita sudah bisa memberikan penjelasan secara ringkas tentang apa
yang dikemukakan oleh Nick Bostrom tentang perkembangan artificial intelligence, terutama sekali tentang dampak positif dan negatifnya, dan bagaimana misalnya etika yang baru kita singgung sedikit bisa digunakan untuk bisa mengatasi berbagai macam masalah yang kemungkinan besar akan timbul. Terima kasih atas perhatian teman-teman, ya pengikut serta dialektika atau dialog kita pada malam ini. Dan ini memang masih akan ada lagi lanjutan untuk berikutnya. Mungkin bisa 2-3 kali kalau misalnya memang mau dijelaskan secara lebih lengkap tentang pemikiran Nick Bostrom ini. Dan ini sebenarnya pemikiran yang masih jarang sekali bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, saya merasa bahwa pemikiran Nick Bostrom ini memberikan manfaat yang besar pada kita, terutama sekali pada kuliah atau diskusi malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.